Halo brother, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya dan tidak kurang dari satu apapun. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang suku-suku yang ada di Indonesia dengan ilmu hitam yang dimilikinya. Ya, pastinya berbeda-beda dong dengan gaya dan caranya tersendiri, walaupun tujuannya sama, yaitu untuk melumpuhkan lawan. Suku-suku di Indonesia terkenal dengan kepercayaannya terhadap hal-hal yang gaib. Hal ini dikarenakan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang masing-masing suku. Sebagian masyarakat Indonesia masih percaya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam dan mistis. Bahkan, dari beberapa suku di tanah air terkenal masih menguasai ilmu hitam. Ada beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Jawa Timur, terutamanya Banyuwangi maupun Banten sering disebut-sebut sebagai daerah yang masih kental isu santetnya. Meskipun demikian, fenomena santet ini tidak hanya dikenal di daerah Jawa saja, melainkan di seluruh suku yang ada di Indonesia. Hanya saja penyebutannya yang berbeda-beda. Di Jawa Barat disebut dengan Teluh Ganggaung atau Sogra. Di Bali dikenal dengan Desti dan Lea atau Teluh Terangjana. Di Maluku dan Papua dikenal dengan nama Swangi. Di Sumatera Utara disebut dengan Begu Ganjang. Di Sumatera Barat dikenal dengan Pontianak. Di Kalimantan dikenal dengan Parangmaya. Santet merupakan masuknya benda-benda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib. Tentunya ini melalui bantuan jin ataupun setan dengan tujuan merusak kebahagiaan orang lain ataupun untuk menyakiti. Lalu, mana sajakah suku-suku terkuat di Indonesia dengan ilmu hitamnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Nah, berikut ini adalah daftar beberapa suku di Indonesia yang memiliki ilmu hitam yang mimin rangkum dari berbagai sumber. Suku Asmat. Suku Asmat sangat menghormati leluhurnya yang dipercaya tinggal di alam gaib tempat matahari terbenam. Bahkan mereka mengakui bahwa suku Asmat ini berasal dari tempat matahari terbenam. Saking menghormati para leluhurnya, suku Asmat ini rela untuk tinggal di tengah hutan dan menggunakan busana yang mereka yakini sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhurnya. Beberapa kekuatan gaib yang dimiliki suku Asmat yaitu mampu mendatangkan hujan, mampu mendatangkan petir, menemukan barang yang hilang hingga mengirimkan penyakit melalui santet. Bahkan konon katanya mereka mampu membuat miskin mendadak dan kecelakaan kepada orang-orang yang tidak mereka sukai. Ada satu lagi nih, ilmu hitam yang paling ditakuti di Papua yaitu Swangi. Ilmu ini paling banyak dijumpai di Yapen Utara dan Yapen Barat. Swangi biasanya melakukan aksinya pada malam hari. Jika Swangi ingin membunuh seseorang, dia hanya menggunakan mantra atau berubah menjadi bayangan ke rumah korbannya. Biasanya, dalam beberapa hari kemudian korban sakit dikarenakan hal yang tidak wajar. Pendekatan medis pun tidak akan mampu mendeteksinya. Mayat korban ulah Swangi ini biasa dimakan oleh Swangi untuk menambah ilmu mereka. Swangi akan makan isi perut korban dan sebagainya. Ciri-ciri Swangi memang sulit dilihat dengan secara kasat mata. Kebanyakan Swangi hanya keluar di malam hari. Biasanya warga yang juga memiliki ilmu yang sangat tinggilah baru dapat melihat Swangi. Adapun ciri-cirinya adalah dengan mata terang menyala, berbeda dengan manusia pada umumnya. Ada pula yang mengatakan jika tercium aroma binatang kuskus, maka Swangi ada di sekitar kita loh. Ilmu Swangi ini sangat berbahaya, bukan hanya untuk korbannya saja loh brother. Sang pemilik pun bisa berakibat fatal, seperti gangguan jiwa, jika yang mendalami ilmu tersebut tidak melaksanakan salah satu syarat yang diajukan. Suku Baduy Banten. Walau suku Baduy sekarang semakin terbuka dengan masyarakat luar, tetapi untuk urusan gaib-gaib mereka masih melestarikannya hingga sekarang. Masyarakat suku Baduy masih percaya tentang ramalan masa depan, dan mereka juga mempelajari ilmu pelet, debus, santet, bahkan ilmu kebal terhadap senjata tajam. Meskipun memiliki ilmu hitam yang mengerikan, tetapi suku ini ramah dan santun, asalkan kalian tidak mengganggu dan mengusik mereka. Oleh sebab itu, bagi masyarakat luar yang ingin berkunjung ke suku Baduy, haruslah menjaga tata krama dan menghormati adat istiadat yang ada di suku Baduy. Tentunya bukan hanya di suku Baduy loh brother, seluruh suku yang ada di Indonesia harus kita junjung tinggi tata krama dan adat istiadat setempat. Kata pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Suku Dayak Kalimantan. Suku Dayak terkenal dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis dan ilmu hitamnya. Pasalnya, mereka terkenal dengan kemampuan gaib seperti teluh ataupun santet yang dapat mematikan. Ada 5 jenis santet yang terkenal dari suku Dayak ini loh brother. Yang pertama adalah ilmu Parangmaya. Ilmu Parangmaya ini merupakan ilmu santet tertua di tanah Kalimantan. Dengan ilmu ini mampu melukai lawan tanpa harus menyentuhnya. Lawan yang mendapatkan serangan dari ilmu ini akan merasakan kelumpuhan di bagian tubuhnya.
Ilmu pedang pekir. Untuk menggunakan ilmu ini, orang yang menguasainya hanya perlu menggerakkan jari telunjuk seperti senjata tajam. Ilmu cuca peruntus. Ilmu cuca peruntus ini merupakan ilmu tingkat tinggi karena jika mendapatkan kiriman ilmu ini maka korbannya akan mengalami kerusakan organ tubuh tanpa tahu penyebabnya. Ilmu cuca bangkai. Ilmu cuca bangkai membuat korbannya menjadi linglung dan terlihat seperti mayat hidup yang pandangannya kosong. Santet panah terong, yaitu santet yang menggunakan terong dan susu sebagai medianya. Ritual yang dilakukan adalah dengan menusuk terong menggunakan panah yang terbuat dari batang pohon beringin angker. Suku Kajang Amatoa, Sulawesi. Suku Kajang Amatoa dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat suku Kajang mempercayai bahwa semua ilmu hitam yang biasa dikenal dengan nama Doti. Doti merupakan ilmu jenis santet yang digunakan untuk menyakiti bahkan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara mengadakan ritual menggunakan media ataupun benda-benda mistis. Doti biasanya dilakukan hanya orang-orang tertentu saja dengan membaca mantra-mantra tertentu yang dipercayai oleh masyarakat suku Kajang Amatoa. Tentang keganasan Doti ini sendiri sudah melekat kuat bahkan menjadi legenda yang disematkan kepada suku Kajang. Doti ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, melainkan orang-orang pilihan. Bagi mereka yang terkena santet Doti akan mengalami cacat permanen pada ingatannya, disertai nyeri luar biasa hingga berakibat pada kematian secara mendadak. Agar berakhir tahun ini, Doti tidak hanya menyerang satu orang saja loh, melainkan bisa membunuh satu keluarga sekaligus. Suku Osing, Jawa Timur. Suku Osing biasa dikenal dengan nama Laros atau ada juga yang menyebutnya dengan Wong Blambangan. Konon asal muasal dari suku ini yaitu dari keturunan kerajaan Blambangan yang mengasingkan diri pada zaman Majapahit. Sesuai dengan arti namanya yaitu tidak. Masyarakat suku Osing menolak terhadap pengaruh dari luar pada zaman dahulunya. Suku Osing ini memiliki 4 jenis santet, yaitu santet hitam untuk membalas dendam hingga membuat musuhnya meninggal. Santet merah juga digunakan untuk balas dendam namun tidak sampai menewaskan korbannya. Santet kuning yaitu santet untuk membuat orang lain menyukai kita ataupun lazim kita dengar seperti ilmu pengasih ataupun ilmu pelet. Yang terakhir adalah santet putih yang dipercaya untuk melancarkan usaha ataupun pekerjaan. Suku Batak, Sumatera Utara. Sama seperti suku lainnya, suku Batak juga terkenal dengan ilmu hitamnya. Meskipun saat ini tidak semua masyarakat suku Batak yang mempercayai hal mistis, namun beberapa orang masih menggunakan dan mempercayainya. Di suku Batak ada ritual mistis yang cukup terkenal dan menakutkan. Ritual ini dikenal dengan nama Sibiangsa. Ritual ini menjadi salah satu kekuatan supranatural nenek moyang Batak yang luar biasa. Pangulu Balang, yaitu wasilah yang dijadikan hulu balang sang datu ataupun dukun untuk menghancurkan musuh dan makhluk gaib lainnya. Seorang anak kecil diculik lalu diasuh oleh sang datu. Segala kemauan si anak kecil ini akan dituruti asalkan bisa patuh kepada sang datu. Pada saat yang ditentukan, si anak akan dikorbankan dengan cara memasukkan cairan timah yang mendidih ke dalam mulutnya. Kemudian mayatnya akan dipotong-potong dan dicampur dengan beberapa ramuan dan dibiarkan membusuk. Air fermentasi yang keluar dari mayat ini akan disimpan di dalam cawan. Lalu sisanya dibakar untuk mendapatkan abunya. Untuk memanggil si anak yang sudah dikorbankan tadi, disiapkanlah patung. Patung inilah yang disebut dengan Pangulu Balang. Patung ini bisa berfungsi untuk menolak bala, dan datu pun bisa juga menyuruh untuk menyerang musuh berupa santet. Tunggal Panaluan. Tunggal Panaluan berupa tongkat sakti yang dimiliki datu-datu Batak. Diyakini bahwa tongkat ini hidup dan bisa disuruh untuk menyerang lawan. Gadam. Ilmu yang satu ini berbeda dengan ilmu yang lainnya. Ilmu ini berupa racun. Ketika seorang terkena ilmu ini, maka kulitnya akan luka, mengelupas seperti terbakar ataupun seperti penderita penyakit kusta. Songon, pahung ataupun piluk-piluk. Ilmu yang satu ini bukan untuk melumpuhkan lawan. Ilmu ini adalah jenis patung atau gana-gana yang diletakkan di ladang untuk melindungi ladang dari pencuri. Percaya tidak percaya, sejumlah suku di atas masih menggunakan kekuatan ilmu hitam untuk menyelesaikan masalah dan melindungi kelestarian tempat tinggal mereka. Hampir semua suku memiliki ilmu hitam yang turun-temurun dari nenek moyangnya. Bahkan sampai sekarang tidak sedikit yang masih menggunakannya. Itulah deretan suku di Indonesia dengan ilmu hitamnya yang mampu mimin rangkum dari beberapa sumber untuk sementara ini. Kalaupun teman-teman punya pengetahuan tentang suku-suku yang memiliki ilmu hitamnya, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar.
Lain waktu kita akan ulas tentang ilmu hitam dari suku-suku yang lain yang ada di Nusantara. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.